Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya dengan teman-teman saya akan menjelaskan tugas statistika yang beberapa waktu lalu telah diberikan, yaitu mengenai paper dengan mengolah menggunakan metode yang setelah diajarkan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil judul Analisa pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap pada Kota Bekasi menggunakan metode regresi linear sederhana. Di sini untuk anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Rasyaulina Puribidavani. Yang kedua ada Dimas Hardian Rizky. Dan yang ketiga ada Haidir Wicaksana Herse dari kelas 3B. Next. Oke, yang pertama untuk bagian abstrak akan dijelaskan oleh Saudara Cece. Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi dari paper ini, abstrak yang kita ambil adalah kepadatan penduduk yang semakin bertambah membuat lapangan pekerjaan semakin menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah untuk mencegah meningkatnya angka pengangguran. Nah, Kota Bekasi memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pekat, cukup pesat, sehingga pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh peningkatan populasi penduduk terhadap jumlah tenaga kerja di Kota Bekasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Nah, dari analisa data dapat disimpulkan bahwa jumlah populasi berpengaruh positif terhadap jumlah tenaga kerja di Kota Bekasi. Dari pengujian dengan menggunakan metode regresi linear, sehingga diperoleh korelasi antara jumlah penduduk dengan tenaga kerja sebesar 0,942. Korelasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah penduduk dengan jumlah tenaga kerja adalah berbanding lurus. Jika jumlah penduduk terus meningkat, maka jumlah tenaga kerja yang terserap juga akan semakin meningkat. Selanjutnya itu pendahuluan. Nah, seperti yang kita tahu, jumlah penduduk yang ada di Kota Bekasi itu cukup pesat, di mana setiap tahunnya akan terus bertambah. Nah, jumlah penduduk yang cukup pesat ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi sendiri. Nah, menurut suatu ahli, pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi ini dapat diukur dengan cara melakukan presentasi penduduk yang memasuki pasar tenaga kerja, yaitu presentasi penduduk yang bekerja dan juga sedang mencari profesi. Nah, suatu perekonomian itu bisa dikatakan bagus dengan melihat indikator dari penurunan tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran pada suatu kota, maka perekonomian di suatu kota tersebut dikatakan cukup bagus. Namun seiring dengan bertambahnya waktu di suatu kota tersebut, maka akan ada yang namanya peningkatan jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduknya akan terus meningkat, di mana meningkatnya jumlah penduduk ini akan berpengaruh terhadap banyaknya tingkat atau meningkatnya tingkat pengangguran pada kota tersebut. Nah, untuk mengetahui adanya pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja ini, kami melakukannya dengan cara metode analisis kuantitatif melalui regresi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang kami gunakan dalam penulisan paper kami, yaitu regresi linear sederhana. Apa itu regresi linear sederhana? Regresi adalah metode yang digunakan untuk mengukur korelasi antar dua variabel, atau bisa secara umum adalah alat statistik yang dapat memberikan penjelasan tentang pola hubungan atau model antara dua variabel terlebih. Nah, di dalam regresi linear ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Untuk variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi, sedangkan untuk variabel independent adalah variabel yang terpengaruhi. Untuk persamaannya adalah sebagai berikut: Y sama dengan A plus B X, dengan Y sebagai variabel respons, X sebagai variabel prediktor, A sebagai peserta, dan B sebagai sumber regresi atau kemiringan. Next slide.
di sini korelasi person. Saya akan jelaskan tentang korelasi person. Korelasi person harus digunakan untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Dengan nilai korelasi person itu harus di atas -1 dan atau di bawah sama dengan 1 ke 1. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan tentang hasil dari korelasi person. Untuk 0,0 sampai 0,199 berarti tingkat korelasinya sangat rendah. 0,20 sampai 0,39 itu korelasinya rendah. 0,4 sampai 0,59 tingkat korelasinya sedang. 0,60 sampai 0,79 korelasinya tinggi. Dan untuk 0,8 sampai 1 itu korelasinya sangat tinggi. Oke, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, di sini ada tabel mengenai data jumlah penduduk dan tenaga kerja Kota Bekasi dari tahun 2011 hingga tahun 2020 yang bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik dari Kota Bekasi. Nah, bisa dilihat pada tabel tersebut seiring bertambahnya waktu, jumlah penduduk itu semakin meningkat. Yang awalnya pada tahun 2011 itu sebanyak 2.400.000 sekian, pada saat tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 3.080.000. Dan pada jumlah tenaga kerja pada awal tahun 2011 itu sebanyak 990 dan ketika pada tahun 2020 itu meningkat jauh menjadi 1.300.000. Peningkatannya itu cukup signifikan. Next. Nah, untuk menghitung regresi, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu kita harus jabarkan. Nah, di sini variabel X-nya itu adalah jumlah penduduknya. Dan sementara nilai Y itu variabel Y-nya itu kita ambil sebagai dari jumlah tenaga kerjanya. Nanti di sini X-nya itu akan dikuadratkan dan Y-nya itu juga akan dikuadratkan dan juga akan mengambil hasil perkalian antara nilai X dan Y. Dan pada akhirnya itu nanti akan ditotal. Next. Nah, untuk mencari, tadi kan persamaannya itu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mencari nilai A, itu adalah sigma dari nilai Y, terus juga sigma dari nilai X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan sigma dari nilai X dikalikan Y. Nah, setelah kami hitung, ini diperoleh hasilnya itu nilai A itu sebesar negatif 721,333. Dan untuk mencari nilai B, itu kita menggunakan rumus dari jumlah data dikalikan sigma nilai X dikalikan Y, dikurangi sigma nilai X, dan dikalikan dengan sigma Y. Dibagi dengan nilai jumlah datanya atau N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, untuk nilai B kami mendapatkan hasil yaitu 0,68. Jadi bisa kita substitusikan masing-masing nilai A dan B ke dalam persamaan diperoleh Y sama dengan minus 721,333 ditambah 0,68X. Nah, sebelah kanan ini adalah rumus dari menentukan persamaan dalam korelasi Pearson. Next. Nah, dari rumus tersebut langsung kita jabarkan dalam tabel untuk nilai masing-masingnya. Di sini ada nilai X, nilai Y, nilai X dikalikan Y sama dengan dan juga nilai X dikurangi ini rata-rata X-nya, terus juga ada X dikurangi X dan Y dikurangi nilai Y rata-rata, terus juga ada X min X, tapi ini dikuadratkan sama aja kayak tabel sebelah kirinya dan begitu pula dengan Y. Nanti pada akhir akan dijumlahkan juga. Next. Nah, untuk mencari nilai X rata-rata itu berarti kan jumlah suruh nilai X-nya dari X1 sampai X10 dibagi dengan jumlah data. Ini ketemu untuk mencari nilai rata-rata X-nya. Dan untuk rata-rata Y-nya juga sama, jumlah seluruh nilai Y dibagi banyaknya data. Nah, ini ketemu rata-rata X-nya itu 2,7 dan 2.700.000 dan untuk nilai rata-rata Y-nya itu 1.162. Nah, di sini langsung kita bisa mencari nilai koefisien dari korelasi persen atau biasa disebut dengan R. Nah, rumusnya itu adalah pada layar itu sebelah kanan, yaitu sigma dari
X dikurangi rata-rata X dikalikan Y dikurangi rata-rata Y dibagi dengan sigma dalam kurung X dikurangi rata-rata X dikuadratkan dan dikalikan dengan sigma Y dikurangi rata-rata Y dikuadratkan, lalu hasilnya akan dipangkatkan setengah atau bisa diakar. Nah, setelah dihitung kami mendapatkan nilai sebesar R yaitu 0,942. Nah, 0,942 jika tadi melihat tabel yang sudah dijelaskan oleh Dimas itu kan berada di rentang antara 0,8 sampai dengan 1. Nah, berarti korelasinya itu sangat kuat. Nah, maksudnya sangat kuat itu gimana? Nah, sangat kuat itu berarti variabel X dan Y-nya itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Nah, jadi ketika jumlah penduduknya itu meningkat, maka jumlah tenaga kerja yang terserap itu di Kota Bekasi juga akan meningkat. Nah, dan juga R-nya itu adalah positif. Jadi dia itu akan memberikan perubahan atau berdampak sangat positif terhadap hasil tersebut. Oke, next. Untuk kesimpulan bisa dijelaskan oleh Dimas. Baik, di sini untuk kesimpulan dari keterangan tersebut adalah yang pertama, jumlah penduduk yang memiliki pengaruh positif terhadap jumlah angkatan kerja yang terserap atau Y dengan nilai A sama dengan minus 721,323 yang menandakan jika jumlah penduduk bernilai 0 atau tidak ada penduduk di kota tersebut, maka jumlah tenaga kerja yang terserap bernilai negatif, yaitu sebesar 721.323 jiwa. Sedangkan dengan nilai B 0,68. Apa maksudnya nilai A dan nilai B tersebut? Jadi setiap kenaikan satu penduduk di Kota Bekasi, maka tenaga kerja yang terserap itu akan meningkat sebanyak 0,68%. Nah, untuk yang kesimpulan yang kedua, koefisien person dengan R nilainya ada 0,949. Nilai tersebut mendekati 1 sehingga dapat dikatakan antara hubungan variabel X dan Y itu sangat dekat dan berpengaruh positif. Next. Baik, begitulah pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan masih ada materi yang belum tersampaikan dengan baik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.